sang mantan Kaisang yang tiba-tiba muncul dibawa oleh Sekjen PDI Perjuangan, Bapak Hasto, Sekjen saya. Terlepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Bapak Hasto dengan memunculkan mantan Kaisang ke hadapan publik seolah-olah membawa kunci rahasia negara dan akan memperbaiki negara ini, saya tidak setuju karena menurut saya itu persoalan percintaan yang sangat tidak penting dibahas di dalam partai yang sebesar ini. Saya sebagai kader malu. Karena apa? Karena ada yang harus di-counter yang lebih penting lagi. Seperti apa? Seperti ada simpatisan atau influencer politik yang membahas tentang mundurnya seorang Bambang Pacul itu perlu di-counter. Karena apa? Itu masalah besar di badan PDI Perjuangan. Kalau persoalan percintaan dari Kaisang, apalah pentingnya untuk negara ini? Saya pun malu membahas itu. Ini seperti lambe turah menurut saya ya. Dan perempuan itu pun gak penting sekali menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Ya, itu menjadi urusan dia sendiri aja lah. Berbicaralah tanpa menggunakan seragam partai begitu. Saya tidak setuju dengan sekjen saya. Bapak, saya sebagai kader malu, Bapak. Ya, nggak usah bahas-bahas percintaan orang. Besok kalau orang lain bawa mantan Bapak atau mantan saya kan kacau ini atas nama PDI Perjuangan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata untuk sekjen saya. Coba kalian bayangkan, itu kader PDIP sendiri sampai malu punya sekjen seperti Hasto Kristianto. Persoalan negara, persoalan partai politik, kok bisa-bisanya menyeret mantan pacar Kaisang. Satu kali lagi, mantan pacar Kaisang, bukan mantan istri Kaisang. Tentu perspektifnya udah sangat lain politisi dengan mantan pacar. Udah lain, kalau mantan pacar itu urusannya perasaan. Kalau politisi itu, apalagi urusan kejahatan itu harus ada pembuktian. Ya. Main perasaan aneh, jelas tidak akan objektif, pasti akan sangat subjektif karena pernah disakiti secara perasaan. Maka nuansanya akan nuansa batiniah, nuansa perasaan. Masa sekelas urusan negara, sekelas urusan partai besar PDIP mengandalkan perasaan untuk menunjukkan pembuktian kejahatan? Ini mah seperti anak-anak SMA aja, anak-anak SMA yang kalau putus dengan pacarnya ini, mantan pacarnya ini ngadu ke sana kemari kan, menjelek-jelekan. Itu sangat subjektif. Nah, sekelas partai politik besar, sekelas sekjen partai PDIP, masa mau ikut-ikutan seperti itu? Kan mantak membuat malu, dan itu memang dikonfirmasi oleh kader PDIP sendiri. Memalukan. Hasto itu memalukan. Jangankan oleh orang lain, oleh kadernya sendiri, bawahannya sendiri, dikatakan memalukan. Dan ini ada kader PDIP yang lain yang bahkan beliau berpendapat bahwa kekacauan selama ini atau kemerosotan kader PDIP dari berbagai aspek, khususnya urusan pemilu, pilpres, pilkada, itu salah satunya gara-gara ucapan Hasto yang selalu sembarangan dan serampangan. Coba kita cek sama-sama nih. Aduh, oleh kader partainya saja dibully Pak Hasto tuh. Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu saya mengkritisi memang bahwa saya punya sekjen partai kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah atau pihak lain. Terus ada perilaku sekjen yang menurut saya kok juga kurang pas. Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, sekretaris jenderal yang sangat terhormat dan sangat strategis. Kok sekjen saya menemui Felicia Tisu saat itu loh ya Mbak. Felicia Tisu saat itu kok ya terlalu rendahan banget menurut saya, karena tugas-tugas sekjen partai ini sungguh sangat banyak, besar, dan waktu itu memang habis pasca pilkada serentak. Nah, saya memang berani melakukan acara podcast di daerah, di Pemalang, memang saya mengkritisi. Bahkan perlu saya sampaikan sekarang, bahkan kalau perlu juga ayo diingat bersama. Saya nggak main-main Mbak waktu itu. Saya berani bertaruh kepada yang terhormat sekjen saya, Hasto Kristianto. Berani saya mengkritisi bahwa salah satu indikator
PDI Perjuangan suaranya turun di saat pileg, ya. Jawa Tengah masih menang, tapi secara nasional kita turun juga. Terus kita kekalahan di Pilpres. Lah kemarin di pilkada bupati, wali kota, dan di pilkada gubernur, saya berani menyampaikan. Bahkan ini masih saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya bukan bahasa tantangan ya, tapi ibarat kita ini sama-sama punya pendapat, ayo dipertanggungjawabkan. Podcast jejak digital juga tidak bisa dihilangkan. Saya berani bertaruh. Ayo Mas Hasto, menurut pendapat saya, akibat ya, akibat selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif. Sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun. Hmm. Nah, pertaruhannya di mana? Saya sebagai kader yang di akar rumput, saya mengajak bertaruh Mas Hasto. Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI, atau lembaga survei manapun. Saya menyampaikan salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun. Salah satu indikator Pilpres kita kalah. Salah satu indikator pilkada, pilbud, bupati, gubernur, kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan-ocehan, penyampaian-penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Itu di podcast saya kedua, saya menyampaikan waktu itu di sosial media banyak narasi-narasi yang menurut saya juga secara sepihak ibu kami disindir-sindir dan seperti itu, di mana bahwa ada penyampaian Ibu Ketua Umum kalau Saudara Hasto Kristianto, Sekjen Partai ini ditangkap KPK, Ibu akan mendatangi kantor KPK. Di situ memang di podcast saya, jejak digital juga tidak bisa dihilangkan, dan jadi viral juga. Saya memang menyampaikan pendapat saya ya itu untuk tidak ditelan mentah. Kalau saya ya kalau boleh ya jangan. Ibu nggak perlu datangi Mas Hasto di KPK kalau ada masalah hukum. Karena yang terjadi ini ya karena kita kemarin partai besar dan sekarang pun juga masih partai besar, kalau nanti kita bisa pertahankan ke depan akan menjadi lebih besar lagi, bahwa kader-kader kita yang tersandra dengan hal-hal seperti itu kan banyak. Saya mengambil contoh Wali Kota Semarang, Ibu mantan Wali Kota, Mbak Hevialita. Itu kan juga kena. Tapi kan juga tidak ada penyampaian narasi dari Ibu, Mbak Hevialita atau Mbak Ita, you kalau nanti tangkap ada masalah KPK, Ibu akan datangi. Kan tidak. Lah, apa sih Mas Hasto yang menurut saya juga selama ini banyak hal kok yang tidak produktif yang disampaikan. Kelebihannya apa? Menurut saya tidak akan membanding-bandingkan. Pak Mas Hasto struktur partai. Saya juga struktur partai kok. Cuma bedanya Pak Hasto ada di Jakarta, saya ada di wilayah. Tanggung jawab moral sama. Justru kalau yang di pusat, kalau memang ada hal-hal yang salah, ya untuk lebih bertanggung jawab. Jangan cengeng, jangan mengkambing hitamkan, atau mencari yang lain. Dengarkan kami juga. Meskipun apakah saya juga orang baik, mungkin juga tidak. Kami juga banyak kesalahan, banyak kekurangan. Tapi penyampaian ini kalau sekiranya ada hal-hal yang positif, ya ayo kita bisa terima. Masukan itu dari bawah semuanya dianggap rendahan juga belum tentu kok. Oke. Itu kader PDIP yang ngomong. Bukan yang di luar kader PDIP. Kader PDIP sendiri, Pak, menyimpulkan demikian. Kecewa bahkan mengkritik Ibu Megawati kalau memang mau mendampingi kasus hukum, bahkan mendatangi KPK ya. Kalau sampai Hasto itu ditahan, ngapain? Udah jelas kok keterkaitan antara Hasto dengan Harun Masiku. Banyak yang membocorkan kan, termasuk bocor alus itu membocorkan. Memang ikatannya sangat kuat, kaitannya sangat erat sekali antara Hasto dengan Harun Masiku. Begitu saudara ya. Saya jujur sangat menyayangkan PDIP hari ini
yang karena mungkin kecewa urusan pilpres, akhirnya banyak di antara mereka, ya khususnya elit partainya, masih ada banyak yang tenang menghadapi persoalan, termasuk Ibu Puan itu kemana ya sampai sekarang? Gak kelihatan. Lebih tenang Ibu Puan daripada Sekjen PDIP-nya itu, Pak Hasto itu. Tapi banyak juga yang arogan, banyak yang hilang kendali, karena mungkin setelah berkuasa cukup lama, hampir 10 tahun, sekarang sudah tidak lagi berkuasa, akhirnya meradang ke sana kemari. Ini pentingnya kita sebagai masyarakat itu di dalam melihat politik harus biasa aja. Menang kalah yang kita dukung biasa. Makanya ini penting ya bagi masyarakat itu, sekali lagi melihat politik itu ya barang yang biasa, menang kalah. Jangan sampai tertipu dengan narasi-narasi bahwa kita mendukung calon A gara-gara urusan kepentingan agama, misal kepentingan umat Islam. Nggak ada, urusan kekuasaan aja politik itu. Poinnya di sana, politik itu hanya urusan kekuasaan. Maka bila ada yang menyeret paksa urusan politik dikaitkan dengan narasi urusan pembangkitan umat, menjaga agama dan lain sebagainya, itu bullshit pastinya. Hanya untuk menaiki kursi jabatan politik, memanipulasi ayat, memanipulasi kalimat-kalimat agama, doktrin-doktrin agama. Yang itu mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai masyarakat semakin cerdas dan waspada serta lebih paham alurnya. Inilah dunia politik. Siap dengan banyak resiko, silahkan jadi kader partai politik. Kalau tidak siap, ya jangan. Itu resikonya terlalu besar. Tapi kalau sudah siap, ya monggo, nggak jadi soal. Resikonya besar, tantangannya besar, mentalnya juga harus kuat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mah lebih enak jadi orang pinggiran seperti inilah.